Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini saya akan menjelaskan arti dari sebuah kemitraan. Kemitraan khususnya kemitraan dalam usaha. Kemitraan usaha merupakan manifestasi dari kebersamaan atau keterkaitan sumber daya dalam bidang produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, penelitian, rekayasa, alih teknologi, pembiayaan, dan dalam bidang servis. Pola kemitraan ada beberapa, yaitu pertama inti plasma. Dalam pola kemitraan inti plasma ini adanya hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai usaha inti dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi. Untuk pola kemitraan yang kedua adalah subkontrak. Hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksi. Sedangkan untuk pola kemitraan yang berikutnya adalah waralaba. Di sini pola kemitraan waralaba itu sebuah perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang ditetapkan pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa. Jenis waralaba itu ada dua. Yang pertama waralaba luar negeri, yang kedua waralaba dalam negeri. Produk yang dijadikan waralaba antara lain barang atau jasa yang telah mempunyai pasaran luas dan citra unggul. Untuk yang kedua, formula paten atau desainnya tertentu. Selanjutnya, nama dagang atau merek dagang. Yang keempat, konsultan manajemen keuangan atau pengawasan. Yang kelima, promosi, advertising, dan pembelian. Untuk pola kemitraan yang keempat adalah perdagangan umum. Di sini adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasak kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Pola kemitraan yang kelima adalah keadelan. Kalau di sini sistemnya adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar mitranya. Sedangkan yang keenam, pola kemitraan adalah bagi hasil. Di sini cara aplikasinya adalah hubungan antara perusahaan besar atau lembaga tertentu, terutama kelompok pengusaha mikro kecil dan menengah dalam menjalankan usaha dengan prinsip bagi hasil yang telah disepakati di awal perjanjian.
Ada juga pola kemitraan, yaitu kerjasama operasional. Dalam kerjasama operasional ini, hubungan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra. Kelompok mitra sebagai penyedia lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan hanya menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi. Sedangkan yang kedelapan, usaha patungan atau yang dikenal dengan joint venture. Pola di sini menggunakan cara atau usaha bersama antara perusahaan dengan perorangan atau usaha lain dalam membentuk usaha baru melalui model patungan yang disertakan kemitraan usaha. Kemitraan usaha patungan ini maksud saya dapat pula dilakukan dengan pihak asing sesuai ketentuan yang berlaku. Di sini ketentuan yang berlaku ada di undang-undang, harus terdapat prinsip kesetaraan di dalamnya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi ada undang-undangnya. Gitu. Sedangkan yang ke-9, pola kemitraan penyebarluasan atau outsourcing. Nah, di sini caranya dengan perusahaan penyedia faktor produksi dengan perusahaan yang membutuhkan. Biasanya faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan sumber sudah memiliki standar tertentu, dan perusahaan mitra yang membutuhkan faktor produksi tinggal menggunakan. Ada beberapa keuntungan kemitraan. Di sini kita tinggal memilih mana yang cocok dengan pola kemitraan tadi. Keuntungannya adalah yang pertama adalah produk yang ditawarkan telah memasuki pasaran yang luas dan diterima oleh umum. Franchising tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk memperkenalkan kredibilitas perusahaan induknya. Keahlian manajemen, karena pengalaman sudah lama dari franchisor tersebut sehingga dapat memberikan bantuan manajemen kepada franchise-nya. Selanjutnya, kelengkapan modal ini mencakup fasilitas perlengkapan, tata letak, kontrol persediaan, dan sebagainya. Juga pengetahuan tentang pasar. Ada juga produk yang ditawarkan telah memasuki pasaran yang luas dan diterima oleh umum. Di sini kita melakukan kemitraan face shield. Kemitraan yang akan kita gunakan yaitu dengan pola kerjasama operasional. Keuntungannya yaitu bahan baku berasal dari produsen utama. Peralatan juga berasal dari produsen utama. Tidak ada target face shield yang harus dikerjakan, namun semakin banyak face shield yang dibuat, maka akan mendapatkan bonus dan dari produsen utama. Apa yang harus kita lakukan? Membuat face shield sesuai dengan list pesanan dari produsen. Mengemas face shield. Melakukan promosi face shield pada medsos yang kita miliki.
Terima kasih begitu untuk materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.